Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kita semua, teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan podcast perdana, dan tentunya pada kesempatan kali ini dengan tema yang sangat luar biasa dan tentunya juga pemateri yang sangat luar biasa. Mau tahu keseruannya? Saksikan berikut ini. Oke, perkenalkan, nama saya M. Jalal Saiti. Saya di sini sebagai moderator pada podcast perdana di siang hari ini, dan tentunya juga saya di sini sudah ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada kesempatan pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu materi atau narasumber di podcast pada siang hari ini. Nama Muhammad Ibnu Syam SAG, tempat tanggal lahir Cirebon 1 Juni 1995, alamat Jalan Sekar Kemuni, Kesambi, Kota Cirebon. Riwayat pendidikan SD Karangyuda, SMP MTS Salafiyah, selanjutnya yaitu MAB Hikmah, dan yang terakhir S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang selanjutnya yaitu pengalaman organisasi beliau. Yang pertama sebagai di PC Ibnu Kota Cirebon, yang kedua PW Ibnu Jawa Barat, dan yang ketiga PP Ibnu, dan yang terakhir masalah moto itu hina ketika mencari dan mulia ketika dicari. Oke, itu sekilas terkait masalah CV pada pemateri kesempatan kali ini. Langsung saja podcast pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai tentang mengapa sih harus kita ber-NU. Nah, tentu ini adalah tema yang sangat luar biasa karena memang khususnya di Indonesia ini mayoritas adalah menganut terhadap Nahdlatul Ulama. Oke, langsung saja pada podcast pada kesempatan kali ini dengan tema mengapa sih kita harus ber-NU. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, Gus. Di sini mungkin orang-orang yang di sana juga udah pada tahu ya, mungkin sekilas tentang pengertian NU. Dan di sini mungkin bisa lebih dijelaskan secara lebih detailnya mengenai NU itu apa sih gitu. Terima kasih dari moderator Kang Jalal ya, rekan Jalal. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman semua di rekan-rekan kita PKPT Ibnu dan IPPN UIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang alhamdulillah siang hari ini kembali melaksanakan program kerja, salah satunya itu podcast dengan berbagai macam tema yang dimunculkan, yang mudah-mudahan ini memberikan dampak yang baik untuk PKPT khususnya dan umumnya untuk yang lain. Karena walau bagaimanapun ini kita PKPT ini mengadakan kegiatan podcast ini salah satu langkah menghadapi dunia digital saat ini, dimana orang-orang sekarang itu tidak terlepas dari namanya Android, dan di dalam Android itu berisi beberapa fitur atau aplikasi yang memang bersinggungan dengan dunia maya gitu, dan salah satunya podcast ini mengisi ruang-ruang media di dalam fitur yang ada di dalam HP Android tersebut. Dalam kesempatan siang hari ini tadi saya diberikan materi tentang mengapa harus ber-NU ya, walaupun memang kita ini harus udah jelas-jelas NU ya. Yang tadi ditanyakan yang pertama adalah dari pengertian ya. Pengertian NU sendiri ya, yaitu kepanjangan dari Nahdlatul Ulama. Yang mana Nahdlatul Ulama itu secara pengertian ataupun Nahdlatul Ulama ini dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu di situ nahdoh, nahdoh dan ulama. Nahdoh itu adalah kebangkitan, ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga secara kepanjangan saja kita sebagai kalangan santri, bahkan kalangan awam pun sudah bisa menggambarkan dari arti kebangkitan para
ulama atau para ahli ilmu itu sudah bisa mengartikan gitu. Namun lagi-lagi bagaimana caranya kita memahami Nahdlatul Ulama itu secara detail dari segi sejarah, tokoh pelaku sejarah ya, sejarah pelaku sejarah dan juga dampak terhadap masyarakat itu apa gitu dari Nahdlatul Ulama tersebut gitu kan. Nah itu Nahdlatul Ulama didirikan itu bukan hanya sebatas sebagai organisasi yang mengumpulkan para alim, para ulama, setelah itu hanya berembuk saja gitu. Tapi yang beberapa prinsip tadi gitu, bahwa NU itu sebagai organisasi kemasyarakatan gitu. Jadi namanya organisasi itu bermacam-macam. Ada organisasi kenegaraan, ada organisasi kelembagaan dan lain-lain lah. Nah, NU ini termasuk ke dalam organisasi kemasyarakatan yang bagaimanapun langkah dan juga hal-hal yang muncul dari organisasi Nahdlatul Ulama itu harus bisa berdampak untuk masyarakat, khususnya di dalam masalah keagamaan gitu. Nah, di negara kita di Indonesia ini melihat sejarahnya itu mayoritas memang di negara kita itu beragama Islam. Karena kalau kita baca sejarah bagaimana munculnya Islam di Indonesia itu, kita mau tidak mau mengacu pada Timur Tengah atau negara Arab Saudi sebagai kota atau negara yang memang munculnya agama Islam dari negara Arab sana gitu, dari Timur Tengah. Nah, dari negara Arab itu masuk ke beberapa titik di negara kita ya, dari mulai Serambi Aceh sampai kepada seluruh daerah di Indonesia. Nah, pada akhirnya di masa-masa tersebut Islam hadir di Indonesia dengan berbagai macam cara dan juga budaya yang ada di negara kita. Ketika Islam hadir di Indonesia itu kita bermacam-macam budaya gitu, budaya dan juga agama itu bermacam-macam. Walaupun memang tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia ini kita mayoritas Islam, tapi dalam sejarahnya itu walaupun sebelum dari berdirinya Nahdlatul Ulama dan juga berdirinya prinsip dasar negara yaitu Pancasila, negara kita itu disebut dengan Darul Islam, yang artinya ada daerah Islam. Nah, dengan munculnya Darul Islam ini memang kebanyakan orang tidak, ataupun para tokoh itu tidak meyakinkan, tidak melanjutkan ya, terhadap adanya penetapan bahwa Indonesia sebagai Darul Islam, sehingga dirubahlah pernyataan tersebut bahwa Indonesia itu sebagai Darussalam, yaitu negara yang selamat. Nah, dari sejarah tersebut kita langsung masuk ke sejarah ya. Sejarah Nahdlatul Ulama muncul itu diawali dengan adanya organisasi yang dibangun oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang mana beliau itu dari Jawa Timur, di pondok pesantren. Beliau itu pengasuh pondok pesantren Denanyar Darul Ulum Jombang. Nah, beliau itu mendirikan organisasi yang dinamakan dengan Nahdlatul Tujar, yang mana artinya adalah kebangkitan para pedagang gitu, sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama gitu. Nah, di dalam Nahdlatul Tujar tersebut berisi kelompok orang-orang yang berdagang gitu. Karena mau tidak mau ketika Islam lahir ini masyarakat kita ini banyak yang berdagang. Yang di pesisir laut itu mereka menjual hasil nelayan gitu kan. Yang di tengah kota hasil sayur ya, yang di kampung-kampung hasil panen tanaman itu mayoritas pedagang pada saat itu gitu. Sehingga dibentuklah organisasi yaitu Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Agar apa? Agar para pedagang ini terwadahi dan juga memiliki semangat di dalam tubuh organisasi tersebut gitu. Nah, setelah berjalan organisasi Nahdlatul Tujar ini, muncul keresahan selanjutnya yaitu Kiai Wahab Hasbullah membentuk suatu gerakan atau kelompok yang dinamakan dengan Taswirul Afkar. Ya, di sini Taswirul Afkar perkumpulan orang-orang pemikir lah gitu. Kalau sekarangnya itu ada istilah ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muda di NU misalkan. Nah, dulu itu ada muncul namanya Taswirul Afkar. Perkumpulan para orang pemikir, sehingga
dari adanya orang yang berdagang atau kebangkitan para pedagang ini tidak hanya fokus di dalam berdagangnya saja, tapi secara intelektual itu dibangkitkan gitu. Secara intelektual orang pada saat itu dikumpulkan, orang-orang alim, orang-orang yang mati agama dikumpulkan, sehingga di kelompok Tasyurul Afkar itu menjadi penyokong di mana ekonomi dan juga pemikiran itu saling membantu gitu. Sekarang kalau misalkan teman-teman intelektualnya tinggi tapi secara ekonomi tidak punya gitu, merosot, itu kan nanti akan apa ya, kalau kata anak mahasiswanya tuh logika tanpa logistik itu nanti akan brutal ya. Hanya logika saja, tidak ada logistik, tidak makan, tidak minum, tidak ada kendaraan dan lain-lain, itu akan brutal. Semua logika atau pemikiran saja. Nah makanya adanya munculnya Nahdlatul Tujar dan juga Tasyurul Afkar itu sebagai penyeimbang dari pemikiran dan juga dari hal harta atau ekonomi itu mendukung gitu. Nah dari situ semakin berkembang musyawarah para ulama berjalan, yang pada puncaknya waktu itu Kewa Basbullah dan kawan-kawannya pada saat itu mendapatkan informasi di negara Arab Saudi pada saat itu ingin adanya pembongkaran Ka'bah dan juga makam situs-situs Nabi gitu yang ingin dibongkar, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Ibnu Saud gitu. Nah, terdengar informasi tersebut, ulama-ulama di Indonesia berkumpul dan membuat namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu dibentuk untuk menyampaikan aspirasi, argumentasi dan juga perlawanan terhadap Raja Saud tersebut yang ingin menghancurkan Ka'bah dan juga situs-situs makam Nabi gitu. Sehingga dikirimlah delegasi dari Indonesia ke Timur Tengah untuk menyampaikan surat kepada Raja Ibnu Saud tersebut agar tidak jadi untuk menghancurkan situs-situs Nabi berikut Ka'bah gitu. Nah dari situ alhamdulillah situs Nabi dan Ka'bah tidak jadi dihancurkan. Itu hasil adanya negosiasi atau penyampaian surat dari ulama-ulama dari Nusantara atau dari Indonesia, khususnya dari ulama Nahdlatul Ulama. Nah setelah itu para ulama kembali ke Indonesia dan juga berkumpul kembali di dalam muktamar, di dalam perkumpulan, akhirnya membentuk organisasi yang dinamakan dengan Nahdlatul Ulama. Dan ini pun pembentukan Nahdlatul Ulama itu tidak hanya sebatas orang berkumpul terus menyampaikan nama. Ini hasil istikharah selama kurang lebih 3-4 tahun. Pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau juga silaturahmi dulu pada gurunya Kiai Khalil Bangkalan, dan juga ada keterlibatan Kiai As'ad Syamsul Arifin di dalam pendirian atau pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama ini, dari mulai penamaan sampai kepada logo ya, yang mana logo juga itu dimunculkan, diinisiasi oleh ulama di NU yaitu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Nah, jadi berdirinya itu NU itu tidak sembarangan lah gitu. Hasil istikharah seorang ulama atau seorang waliullah yang memang saya rasa yang memang saya bukan siapa-siapa, yang jauh secara keilmuan juga, beliau itu sangatlah alim. Nah dari situ terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama. Situlah. Berarti dari asal mula kata NU juga itu beruntung-untung ya, dari tadi yang katanya Nahdlatul Tujar. Ya, sebelumnya itu tidak langsung kepada Nahdlatul Ulama gitu. Sebelumnya ada perkumpulan-perkumpulan Nahdlatul Tujar, Tasyurul Afkar dan juga lain-lain lah gitu, sehingga terbentuklah istilah nama yaitu Nahdlatul Ulama yang hasil dari istikharahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itulah rekan-rekan kita semua dan teman-teman semua, tadi juga sudah dijelaskan oleh Gus Ikna mengenai pengertian Nahdlatul Ulama, dan kemudian tadi sudah dijelaskan pula mengenai sejarah NU juga gitu.
Nah, di sini tadi juga saya mendengarkan gitu ya terkait masalah pengertian NU, dan di situ pula termasuk organisasi kemasyarakatan ya, atau bisa disebut dengan organisasi Islam bukan itu? Pasti itu sudah tentu, itu sudah satu paket lah. Terus juga ini terkait masalah Nahdlatul Ulama, kan memang tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya Nahdlatul Ulama itu berasal dari runtuyan nama-nama gitu, Nahdlatul Tujat hingga Nahdlatul Ulama gitu. Nah, mungkin pengen tahu lebih jauh mengenai Nahdlatul Ulama, karena memang kan di dalam pengertian Nahdlatul Ulama itu sebuah perkumpulan kebangkitan ulama gitu ya. Nah, kenapa sih dinamakan sebagai atau Nahdlatul Ulama gitu? Enggak atau nama yang lain gitu. Kalau pertanyaannya kenapa dinamakan Nahdlatul Ulama, ini sebenarnya kurang tepat kalau bertanya ke saya gitu. Karena bukan saya pendirinya gitu. Tapi secara sejarah yang kita ikuti, memang tadi sudah disampaikan bahwa munculnya nama Nahdlatul Ulama ini ya hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Jadi ini memang tidak semuanya diinisiasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Kiai Hasyim Asy'ari itu menistighorohi ingin terbentuknya organisasi kemasyarakatan yang memang diridhoi oleh Allah gitu. Yang akhirnya beliau beristighoroh dan mendapat khilafat atau mendapatkan ilham dan juga mendapatkan pengarahan dari gurunya itu Syekh Khalil Bangkalan Madura, yang pada akhirnya terbentuklah organisasi yaitu Nahdlatul Ulama gitu. Itu dari pembentukan dari NU tersebut gitu. Nah, adapun inisiator dari yang memunculkan logo, lambang adanya bola dunia, adanya tali, nisan Arab, nah itu adalah beda sosok lagi gitu, yaitu Kiai Haji Ridwan Abdullah gitu. Ya, akhirnya NU terbentuk yang pada periode selanjutnya ke depan itu melaksanakan pemilihan. Nah, pada saat itu ketika pertama kali NU dibentuk, Roisul Akbarnya itu langsung kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Oke, itu rekan-rekan kita mengenai sejarah dan pengertian NU. Dan nanti kalau misalkan pengen lebih jelasnya atau lebih detailnya mengenai sejarah ya, karena memang sejarah itu kan tidak bisa sewaktu-waktu dibicarakan ya, karena memang sejarah itu panjang ya. Jadi kalau misalkan memang dari rekan-rekan kita semua dan teman-teman semua barangkali kurang paham, nanti bisa tanya-tanya ke beliau gitu. Oke, terkait pertanyaan yang selanjutnya itu, karena memang tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian NU. Terus di mayoritas Islam khususnya itu kan menganut ke Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama gitu, karena memang kan di dalam Islam di Indonesia itu mayoritas Nahdlatul Ulama gitu. Nah, mungkin karena memang kan di Indonesia itu ada beberapa banyak organisasi keislaman, organisasi kemasyarakatan juga. Nah, mungkin perbedaan NU dengan organisasi yang lain itu apa ya? Untuk perbedaan ya, sebenarnya ini lagi rame lagi ya, jangan dibanding-banding kayak jangan dibanding-bandingkan ya. Tapi ini memang perlu kita sampaikan tentang perbedaan NU dengan organisasi yang lain, bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu mau bagaimanapun kita sebagai warga NU-nya harus memiliki kebanggaan dan juga bisa membedakan antara NU dan juga organisasi yang lain gitu. Bahwa dari dulu, dari mulai masa negara ini mau berdiri, NU itu terlibat sangatlah erat gitu. NU terlibat sangat erat dalam pendirian negara Kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Dari sosok-sosok pendiri dan juga tokoh-tokoh yang ada di NU pada masa itu sangatlah berperan di dalam pendirian negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Yang mana kita salah satu yang menjadi teringat oleh kita yaitu kejadian di tanggal 22 Oktober 1945 yang pada saat itu pecah ya, perang di Surabaya dan beberapa daerah itu sangatlah mengerikan ya, bagaimana di negara kita itu diserang, dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan instruksi kepada santri dan seluruh masyarakat di dalam radius berapa kilometer itu wajib
fardu ain untuk berperang gitu. Dan ketika meninggal pun itu dia dinyatakan syahid karena membela tanah air gitu. Nah itu salah satu peran di Nahdlatul Ulama. Nah selanjutnya yang menjadi perbedaan NU dengan organisasi lain itu bahwa sampai hari ini ya, dari dulu sampai hari ini NU itu organisasi yang sangatlah kuat di dalam menjaga dan mengawal paham Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sebuah manhaj. Manhaj itu metode ya. Kalau di Arabnya itu manhajul fikr, metode berpikir di dalam beragama gitu. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua, kita itu memang beragama itu jelas Islam, tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi untuk kita beragama, untuk kita mengetahui Islam itu perlu ada tahap-tahapnya gitu. Allah pun menyampaikan Islam itu tidak langsung ke siapa-siapanya gitu, tapi melalui kanjeng Nabi Muhammad. Dari kanjeng Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabat tabi'in sampai kepada kita semua gitu. Nah begitupun ketika kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai metode berpikir di mana kita mengetahui Islam itu hasil dari kajian para ulama ahli salaf gitu. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi sampai hari ini NU yang sangat kuat mengawal paham Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meliputi beberapa aspek ya, aspek ekonomi, sosial, bisnis, agama, siasat, politik itu di dalam metode berpikir ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua ada gitu. Dan NU secara detail itu menjaga dan juga melestarikan apa yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Itu versi serius ya, bedanya NU dengan ormas-ormas yang lain gitu. Ya kita bukan ingin membandingkan dan juga membedakan bahkan menyudutkan ya. Kita lihat bahwa di di Muhammadiyah itu memang dari segi ajaran itu kadang berubah-ubah ya, dan juga tidak secara menyeluruh gitu. Dalam arti di Muhammadiyah itu dulu kita kenal terhadap budaya tradisi tahlilan itu kan jarang ya, bahkan aneh ketika kita mendengar Muhammadiyah tahlilan. Nah ke era-era sekarang itu Muhammadiyah udah mulai tahlilan gitu. Sekarang udah mulai tahlilan gitu. Nah itu bedanya di situ gitu. Kalau di NU itu kita porosnya itu sudah jelas gitu. Jadi dari dulunya gitu terus berjalan gitu. Nah kalau seperti contoh tadi di Muhammadiyah kan dulu kita asing mendengar Muhammadiyah tahlilan, bahkan orang Muhammadiyah merokok itu kan asing. Nah untuk sekarang periode sekarang itu ya sudah lebih dinamis lah gitu. Sudah lebih dinamis lah gitu dalam tradisi dan juga budaya gitu ya. Itu yang tidak begitu seriusnya gitu. Bahkan di NU itu kita lebih dinamis, lebih moderat, dan juga gurauannya tuh ya kita lebih cair lah gitu. Beda dengan di ormas lain gitu. Kadang mereka serius lah gitu kan. Bahkan di kita kalau memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita bahwa aswaja itu bukannya sebatas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam prakteknya aswaja itu ya asal wajar-wajar saja gitu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja gitu dalam beribadah beragama, kita yang disampaikan guru kita seperti itu kita lakukan seperti itu gitu. Ya, yang wajar-wajar saja. Yang penting apa yang kita lakukan dalam syarat beragama itu tidak memberikan mudarat atau bahaya kepada orang lain gitu, tapi menimbulkan adanya kemaslahatan gitu. Nah itu salah satu yang menjadi ciri khas di dalam Nahdlatul Ulama yang juga menjadi pembeda dengan organisasi-organisasi yang lain gitu. Jadi tidak ada cerita bahwa di NU itu dulunya NU tahlil sekarangnya enggak, atau dulunya enggak sekarang mulai tahlil. Enggak ada cerita gitu. Dari dulu jamaah ataupun atau tahlil gitu. Enggak seperti yang tadi saya sampaikan di organisasi Muhammadiyah misalkan gitu. Ya. Kan secara fatwa itu kan mungkin di Muhammadiyah itu terkait rokok itu makruh ya dan lain lah gitu. Nah di NU kan kita mubah lah gitu, bahwa orang merokok itu mubah ya, sampai ke sana-sana lah disampaikan. Nah itu mungkin salah satu lah, mungkin banyak ya yang menjadi pembeda antara
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya satu lagi mungkin gurauannya yang menjadi pembeda NU dan Muhammadiyah. Kalau NU di sarung, kalau Muhammadiyah itu di celana, gitu aja. Itu salah satu guyonannya gitu. Itu kalau boleh tahu berarti di negara Indonesia itu selain ada NU dan Muhammadiyah itu ada organisasi yang lain nggak? Nah, untuk organisasi yang lain memang banyak ya, bisa dibilang ratusan ya di Indonesia ini. Tapi lagi-lagi di negara kita itu ya tadi negara yang memang beragam suku, budaya, agama, bahkan ya itu beragam lah. Nah, kita harus memiliki pemikiran bahwa adanya aliran, adanya organisasi itu bukan yang dimaksud dengan bahwa itu sebagai asalnya gitu, pokoknya gitu. Yang menjadi pokok itu Islamnya gitu. Adapun misalkan sekarang kita berorganisasi di NU memiliki metode berpikir Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai perantara kita menjadi orang Islam gitu. Nah, selain NU Muhammadiyah banyak, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul NW ya di NTB itu, Nahdlatul Wathon yang TGB itu Tuan Guru Bajang, dan juga ormas apalagi. Wah, banyak lah pokoknya lah. Banyak kalau disebutkan itu ada yang menyimpangnya masih banyak gitu ya, yang memang tegak lurus masih banyak gitu kan, termasuk Persis ada gitu kan. Tetapi lagi-lagi fenomena kemunculan ormas ini tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi pada saat dulu, yaitu umat kami akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan 73 ini udah lebih sebenarnya, kalau ngelihat di Indonesia udah bukan 73 gitu, kebanyakan gitu. Golongannya itu udah banyak ya, golongan Persis, dan lain-lain banyak lah gitu. Nah, gimana kita menyikapi munculnya ormas ini? Bahwa kita sebagai kaum santri, kaum sarungan harus bisa melihat bahwa NU ini sebagai ashabul haq gitu. Ashabul haq itu pemegang atau pemilik kebenaran. Dari kita melihat runtutan sejarahnya, NU membantu berperan di dalam mendirikan negara Indonesia sampai hari ini. Kita sangatlah begitu erat di dalam mengawal berdirinya atau mengawal mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Nah, ormas-ormas yang lain itu kan memang banyak yang mengaku bahwa kita ini ormas berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kadang ada yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, dia secara amaliyahnya itu tidak Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Contoh, ada ormas mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia setelah sholat tidak adanya berdoa wirid gitu ya, dan kunutnya tidak ada gitu kan. Oh, berarti kalau misalkan setelah sholat itu termasuknya Ahlussunnah. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara rinci kita NU memiliki dalil lah gitu. Jadi tidak hanya asal wirid aja gitu maksudnya ya. Kita ada wirid, ada kunut, ada amalia-amalia yang lain, doa-doa, sampai di NU itu dikenal adanya hijab, adanya apalagi doa-doa lah gitu ya, doa-doa untuk menolak bala dan lain. Itu kita bukan sebatas hanya hasil menu-menu aja gitu, tapi ini memiliki landasan gitu, memiliki landasan. Dan itu yang menyampaikan itu ya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, ketika ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah terus dia tidak menjalankan dalil atau amaliyah itu, maka ya dipertanyakan gitu ke aswajaannya gitu. Ada organisasi mengaku aswaja tetapi dia mengkafir-kafirkan orang gitu kan, memurtad-murtadkan orang, menganggap orang najis misalkan ya. Nah, itu tidak diajarkan gitu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Di NU di FPI misalkan ya, ini kita langsung sebut label ya. Di FPI itu kan mengaku dia secara ininya adalah aswaja ya, tapi dalam praktek ininya dia itu kadang ketika melihat sosok itu, wah dia itu murtad. Nah, itu justifikasi seperti itu tidak dibenarkan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Itu jelas lagi gitu. Sehingga di Muktamar 33 Jombang NU menyatakan bahwa kita ini Nahdlatul Ulama mengikuti paham aliran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ditambahkan di belakangnya An-Nahdliyah, karena banyak orang mengaku aswaja tapi tidak aswaja gitu.
Nah, itu mungkin. Itu kalau boleh tahu, ada yang mengatakan juga kan Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah. Nahdlatul Ulamanya aja apa ada An-Nahdliyahnya juga? Seperti itu maksudnya ada penjelasan yang lebih detailnya gitu. An-Nahdliyah saja gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi apa ya? Ida aroda An-Nahdliyah fa iradu Nahdlatul Ulama aja lah gitu. Di mana-mana kamu menyampaikan An-Nahdliyah, maka yang dimaksud itu adalah Nahdlatul Ulama gitu. Tidak perlu dijelaskan Nahdlatul Ulama gitu, cukup An-Nahdliyah. Termasuk ada apa istilah-istilah kaum Nahdiyin gitu. Nahdiyin kan itu udah mencakup Nahdlatul Ulama gitu, nggak perlu dijelaskan lagi gitu. Berarti kalau misalkan Nahdlatul Ulama juga itu menganut ke Ahlus Sunnah wal Jamaah ya? Sudah tentu itu sudah tentu. Kalau boleh tahu, berarti dengan organisasi-organisasi yang lain itu ada yang mengatakan menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, dan ada yang tidak gitu. Ya, ada yang tidak juga. Nah itu rekan-rekan kita semua mengenai perbedaan NU dengan organisasi-organisasi lain, karena memang kan di Indonesia ini udah banyak lah negara organisasi-organisasi yang sudah menyebar luas gitu. Tapi di Indonesia ini juga organisasi yang termasyhur juga itu termasuk Nahdlatul Ulama ya Gus ya? Termasuk se-Indonesia bahkan sedunia di dunia punya peran. Nah mungkin pertanyaan yang menarik nih selanjutnya, karena memang kan sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai mengapa sih harus ber-NU. Kenapa harus ber-NU ya? Sebenarnya ini lumayan apa ya, gampang-gampang sulit lah gitu. Pertanyaan kenapa harus ber-NU gitu. Ibaratkan apa ya, kata orang bucin sekarang itu mencintai itu tanpa alasan lagi. Orang ketika mencintai itu kalau ada alasan itu kan berarti seolah-olah apa namanya tidak utuh cintanya gitu. Nah begitupun kita kenapa harus ber-NU itu ya karena NU kita melihat dari sejarah, kita melihat dari tokoh gitu. Atau misalkan saya pribadi ya, kenapa harus memilih NU gitu. Pertama mungkin dari keluarga sendiri, saya memang dari lahir keluarga saya NU, dari mulai orang tua ke orang tua kakek nenek sampai ke sana itu NU. Jadi kalau bisa dibilang saya NU dari lahir gitu, bukan NU mualaf gitu kan. Karena kan ada NU mualaf gitu. Ada juga NU mualaf itu dalam arti dia di keluarganya tuh biasa saja, tidak ber-NU gitu. Tapi setelah dia dewasa terus dia masuk entah itu ke sekolah, entah itu dia ke perguruan tinggi, dikenalkan dengan NU gitu. Terus dia yang di IPNU ikut Makestar, yang di Ansor di PKD, berarti nah itu dia yang mualaf gitu. Nah kalau saya memang dari lahir orang tua dan juga sampai ke kakek nenek itu sudah NU gitu. Nah ditambah di pesantren saya, di pesantren di Tasik, almarhum almarhum guru saya Kiai Haji Saiful Fikri, pendiri pondok pesantren Baitul Hikmah Hor Kuning di Tasikmalaya, beliau juga berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama, sampai kepada beliau itu menyampaikan wasiat yaitu harus jadi NU. Sehingga ya apalah daya gitu, kita sebagai santri yang memang mau tidak mau harus mengikuti murabbi ya, guru-guru kita semua gitu. Kita tidak akan bisa apa-apa tanpa guru kita. Sehingga amanat apa yang dilakukan oleh guru kita adalah kita harus dilakukan. Nah itu kenapa harus jadi NU untuk saya pribadi. Kalau sekarang misalkan untuk orang lain, untuk orang awam, kenapa harus ber-NU? Bahwa NU itu organisasi yang sudah jelas mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dari segi amalia agamanya juga yang dilakukan, kita itu sudah sangat relevan lah gitu. Relevan untuk di negara kita. Bagaimana NU kita memiliki konsep pemahaman ataupun cara ya, tawasud, tawazun, ta'adul ya, tasamuh, bahkan toleransi, itu lebih jauhnya kenapa kita harus ber-NU lagi. NU memiliki konsep-konsep di dalam menyikapi beberapa persoalan, dan juga cara kita melakukan segala sesuatu itu kita di dalam NU memiliki konsep-konsep yang secara detail dan memiliki dalil lah gitu. Bahwa ya salah satunya yang bisa jadi alasan juga tadi yang sejarah yang saya sampaikan. Kenapa harus NU? Karena NU itu didirikan oleh ulama, yang mana mendirikannya itu bukan dengan nafsu gitu, tapi dengan istimoroh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ibaratkan kalau kita mengacu kepada satu
keterangan ya yang berbunyi atau artinya itu saya lupa lagi ya. In huwa ilan wahyu yuha itu apa tuh? Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Allah itu menyampaikan wahyu kepada kanjeng Nabi apa itu bukan karena hawa nafsu tapi karena wahyu, karena apa perintah dari Allah. Nah begitupun Ki Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi itu bukan adanya hawa nafsu seperti apa, tapi karena memang ini adalah diridhoi oleh Allah, hasil namanya istiqomah. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa harus NU gitu. Nah itu. Nah itu rekan-rekan kita semua, tertiba kita dalam penghujung pada podcast pada kesempatan kali ini, karena memang tadi juga udah jelas lah mengenai pengertian NU, terus juga sejarah NU dan mengapa sih kita harus ber-NU pula gitu. Nah mungkin terakhir ya Gus ya, pada podcast kali ini ada closing statement, mungkin pesan dan kesan untuk rekan kita semua yang ada di rumah. Untuk closing statement untuk rekan-rekan kita semua, kita sebagai pelajar mau tidak mau harus memiliki insting, memiliki feeling, juga prinsip di dalam diri kita untuk tetap terus belajar apapun itu situasinya, kondisinya, bahkan ilmunya juga gitu kan. Tidak membeda-bedakan mana yang harus kita pelajari atau tidak, yang pasti semua harus kita pelajari selagi kita sehat, selagi kita mampu, selagi kita kuat. Dan juga khususnya di dalam mengemban amanah di Nahdlatul Ulama, mari kita luruskan niat ya, diluruskan niat kita bahwa kita beraktivitas di IPNU, di PPNU, berorganisasi di NU itu kita dalam rangka khidmat kepada guru kita, khidmat kepada kiai, khidmat kepada para ulama. Insya Allah apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu lakukan, apa yang ingin kamu dapatkan itu bisa tercapai gitu. Kalau kitanya kuat keyakinannya gitu, ketika kita ya istilahnya mah kita payah lah gitu, payah itu capek kita ya. Kalian itu ngurus organisasi itu dikira nggak capek, capek memang capek, tetapi insya Allah kecapean itu akan terbayar ya, dengan keyakinan kita yang mana ini khidmat kita kepada para kiai, kepada para ulama gitu. Karena yang disampaikan Mbah Hasyim itu kan, barang siapa yang menjadi santriku gitu kan, ngurusi NU dianggap santriku ya, kita ini dianggap yang ngurus NU, lagi ini ngurus NU ya, dianggap oleh santri Mbah Hasyim. Dan ketika dianggap santri oleh Mbah Hasyim akan didoakan husnul khotimah bahkan beserta keluarganya. Kalaupun misalkan Jalal itu punya kedua orang tua, adik kakak tidak berorganisasi NU, itu udah didoain gitu ya, karena udah termasuk juga, karena kata Mbah Hasyim itu ketika Jalal dianggap santri maka akan didoakan Jalal dan juga keluarganya, didoakan husnul khotimah gitu. Nah itu keyakinan seperti itu harus kita tanamkan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih juga untuk narasumber pada kesempatan kali ini, dan tentunya sangat menarik ya pada kesempatan kali ini, mengapa sih kita harus ber-NU, dan kalian harus tonton banget, harus tonton lebih fullnya lah, agar kalian tidak salah paham mengapa sih kita harus ber-NU dan pengertian NU dan dengan organisasi-organisasi yang lain. Mungkin itu podcast pada kesempatan kali ini, dan tunggu di podcast sebelumnya. Dan sebelumnya terima kasih kepada narasumber pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat kepada kita semua ya. Oke, terima kasih rekan-rekan kita semua, teman-teman semua yang sudah menonton dan sudah menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Saya M. Jalal Sayyidi sebagai moderator, pamit undur diri, dan jangan lupa subscribe di podcast IPNU IPPNU Syekh Nurjati Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.